kita mau ke Polres ya guys ya, oke? Kita mau ke Polres, kita mau melanjuti laporan. Gue bingung guys, kalau gue dapat panggilan ke Polres itu berarti itu tandanya naik apa kagak sih guys? Kasusnya guys, soalnya kalau kata dokter nggak bakal naik guys. Tapi nggak tahu juga sih guys ya. Gue datang juga bingung sebagai aku guys, soalnya gue kan nggak pakai pengacara. Iya, doanya guys ya, semoga prosesnya berjalan biar tidak ada fitnah lagi yang keluar dari mulutnya dokter ya guys ya, karena dia ditanya nggak ada bukti dan penggiringan opininya parah banget menurut gua guys ya. Penggiringan opininya udah terlalu lupa ya guys ya. Dia tahu omongan itu bakal bikin anak gua dikata-katain. Masalahnya menyangkut anak guys, dia bilang anak gua terima uang haram. Mana kalau gua diem aja nanti orang kira benar. Satu, terus itu yang kedua, kalau gua diem aja ini makin lama kata-kataan orang yang fans pemujanya iya, kalau kata-kata pemujanya itu guys ya udah nyerang-nyerang ke anak sih, udah gak benar sih kalau kata gue. Nah, ini lucu gini ya. Nanti minum bukan cucu ya. Orang Diden makannya itu minumnya aci ya. Diden minumnya apa? Nek? Nek. Diden apa Nek? Minumnya apa Nek? Nek, mana? Bukan ini, bukan cucu. Enak aja. Oke guys ya, didoain semoga lancar sama nanti gue kasih lihat deh. Gue dipanggil sebagai apa? Ini kita mau topeng dulu, mana sini keluarin nih kan? Itu nggak apa-apa nih, mau pakai topeng dulu. Karena aku tadi gue kemana-mana sekarang pakai topeng. Mana sekarang pakai topeng? Iya, jadi gue mau jadi dokter fiktif. Mana-mana gue pakai topeng. Tapi tadi kan masuk ke kantor polisi, jadi gue mau hari ke polisi yang pakai topeng gitu. Ya gimana kembali lagi ke saya bersama dengan dokter fiktif di sini. Bukan dokter fiktif dong, tukang bunga gue ya. Tukang bunga fiktif atau tukang baju fiktif nih. Ayo gimana? Gimana tadi data kalian jawabnya? BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Kayak gitu, lancar sih aku sih. Terkait apa aja mungkin? Terkait pelaporan aku ke dokter detektif karena fitnah yang dia buat ke anak gua. Dia fitnahnya menurut gue udah parah sih, udah fitnah, bawa anak, penggiringan opininya parah, dan itu udah kerugian ya buat anak gue ya. Dia nggak mikirin, dia harusnya sebagai dokter itu dia harusnya itu membimbing masyarakat ya, bukan fitnah yang keluar dari mulut dia dan penggiringan opini. Akibat fitnah yang dia keluarkan itu anak gue jadi dibully, dikata-katain ya kan. Kalau gue dikata-katain mah gak apa-apa lah, gue udah gede ya kan, udah dewasa, udah sama-sama dikatain, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau misalkan ke anak gue jadi dibilang katanya, pantesan aja bapaknya tinggalin, anaknya dikasih uang haram apa segala macem, kan gak pantes kan. Terus segitu bilang anak gue katanya makan uang haram, kasihan anak gue dikasih uang haram, padahal kan gue kerja 24 jam buat anak gue jualan daster dari pas lahiran. Setelah saya gue langsung jualan, jadi maksud menurut gue nggak masuk akal sih. Ini surat terbuka untuk ID ya, kok bisa ya ada anggota dokter tukang review, udah tukang review terus begitu ada ya anggota ID ya guys ya, kok bisa lolos ya guys ya. Dia dokter tukang fitnah, menurut gue sih dokter itu nggak boleh tukang fitnah. Terus begitu itu masalah kode etik ya, udah fitnah, dia tuduh gue beli uang susu yang haram. Harusnya kalau misalkan dia dokter beneran dari ID ya guys ya, harusnya kan dia ini dong, sama anak masih di bawah 2 tahun itu kan direkomendasi nasi dong. Iya, kok disuruh yang gua anak gua beli uang susu yang haram gitu. Bukti apa aja kan dibawa? Kan gua baru dengar rekaman dari oknum dokter yang meminta 20 miliar ke orang ya guys ya. Jadi ini buat ID ya, pesan terbuka ya. Gua harap ya guys ya, nanti ID setelah rekaman ini akan rilis di persidangan, gua mohon untuk mencabut dokter yang berkedok reviewer ini karena dia meminta-minta duit ke orang-orang. Ya guys ya, contohnya ini oknum dokter ini diklaim sebagai pahlawan masyarakat. Oknum dokter ini diklaim sebagai pahlawan masyarakat karena dia review dan ternyata reviewnya itu berbayar. Dia dibayar oleh klinik B 150 juta per SKU. Terus di rekaman ini saya dengar jelas, gua ada rekamannya, harusnya gua kasih dengar. Oke ya, satu simak terdengar jelas kalau misalkan dia itu minta 20 miliar dan dia bawa-bawa nama pejabat. Dia bilang pejabat yang minta-minta, pejabat tinggi ini minta 20 miliar, 2 juta Singapura dolar. Dia minta dia bilang katanya pejabat ini buat pejabat itu, pejabat tinggi, terus itu buat DPR. Katanya dia akan dipanggil sama DPR bulan Januari. Mana nih? Ini udah bulan apa nih sekarang? Bulan Februari. Mana belum ada dipanggil
panggil. Terus gitu, berarti itu bohong ya. Terus gitu dia bilang katanya dia bisa mengembalikan nama orang ini kalau misalkan bayar 20 M, mengembalikan nama baiknya. Jadi kontraknya akan hapus lagi kalau dia udah bayar 20 miliar. Gitu. Oknum dokter ini yang sedang ramai sekarang atau ada Oknum yang lain? Ya. Ada yang lagi ramai sekarang. Ada yang lagi bermasalah sama kamu bukan? Ada deh, nanti diikutin aja. Tapi dokter ini yang lagi ramai nih sekarang. Iya, lagi rame. Ada rekamannya. Dokter Jadi itu kita 20 M jelas. Iya, perempuan. Berarti rekaman itu yang kamu dapetin dari mana sih? Ada deh. Gue udah dengar yang jelas. Kalau gue belum dengar, gue cuma nggak berani ngomong. Dokternya juga pakai masker juga. Ada deh. Makanya tapi kalau dokter harusnya nggak pakai masker ya. Iya, mana ada sih orang itu review pahlawan pakai masker. Iya. Jadi kalau dokter ini berarti dokter pakai masker. Apa? Berarti dokter ini pakai masker. Iya, suka gitu-gitu itu. Gua abis ini juga mau review tukang tahu goreng. Tukang tahu goreng kalau misalkan mau gue bilang enak harus bego 20 miliar. Itu tukang gorengan gue review semuanya. Kalau nggak bego 20 M gue bilang kan. Kenapun gue itu suka sama Nikita Mirzani dulu itu dari dulu sampai sekarang karena dia itu single mom. Gue kan memposisikan gue kan, ya memposisikan gue sebagai single mom ya. Dia untuk seorang ibu ya pasti hebat ya, namanya seorang ibu nggak mungkin dia pasti kan melakukan segalanya buat anaknya kan. Cuman kalau misalkan yang memang salah di kasus ini ya harus disalahkan lah. Hukum ya gitu, salah ya salah, ya benar ya harus, kalau benar ya benar gitu. Jangan sesuatu yang salah dibener-benerin, nanti mau jadi apa kan generasi kita kan gitu. Kita lihat aja kan, udah ada, emang udah jadi TSK kan? Sudah. Iya, gitu. Ya nanti kita lihat aja kehasilannya kan. Artinya kamu mendukung nggak sih dukungan buat Niki gitu? Oh, enggak lah, kalau dia salah nggak mau lah gue dukung lah. Iya, masa kalau dia salah gue dukung? Gila dong gue ya. Kita dukung yang bener-bener aja. Iya, kayak gitu. Oke. Gitu. Ya, oke. Terima kasih dari. Oke, Tapi kan dari iya. dari Niki sendiri kan mungkin dia merasa. Apa? Tapi kan dari Niki sendiri merasa dia tidak merasa bersalah, tidak melakukan pemerasan. Iya, kalau misalkan nggak masa bersalah mana mungkin jadi tersangka gitu aja sih menurut gue ya. Kalau misalkan nggak mungkin juga lah, itu Polda kan. Polda nggak mungkin menurut gue Polda itu tidak mungkin menetapkan tersangka ke sekelas orang yang kayak Nikita Mirzani pula. Kalau misalkan dia Polda asal-asalan tuh bisa apa ya pastinya kan kalau Poldanya itu polisi itu Polda menetapkan tersangka kan itu kan atas bukti-bukti ya kan, atas bukti-bukti yang ada kan. Nggak berani lah, menurut gue nggak mungkin. Berarti secara nggak langsung memang ada sesuatu yang Niki masuk. Ya menurut gue dengan polisi yang diam dijadiin tersangka ya menurut gue pasti ada sesuatu ya, kalau nggak mungkin ada tersangka. Nah misalkan lo nggak nyolong singkong, mungkin nggak dijadiin tersangka maling singkong. Hah? Lo nggak nyolong ayam, mungkin lo jadi maling ayam. Ya kayak gitu aja intinya sih, iya kan. Apalagi kan Polda kan, nggak mungkin menurut gue. Dia nggak mungkin gegabah lah ya. Ya nggak mungkin lah, apalagi kan itu Nikita Mirzani mau dia ngoceh, kan pasti ngoceh lah. Karena nggak mungkin lah, menurut gue ya Polres pasti dia tegak lurus sih, nggak mungkin berimbang sih. Iya, terus gitu gue mau cerita nih, kemarin gue baru dengar rekaman dari oknum dokter yang meminta 20 miliar. Pertamanya kan mungkin gue kayak oh hebat juga ya dia ya, oke juga ya. Oh lama-lama kesini enggak loh, lama-lama kesini kalau dilihatin lama-lama oh dia lama-lama menurut gue ya, yang gue lihat di mata gue oh dia buat jualan gitu kan. Oh buat jualan, jadi sedikit jualan gitu. Harusnya kan kalau dokter itu kan tidak boleh jualan, ada deh di itunya, di peraturan dokter apa idinya. Iya, ini menurut gue ini buat ini, buat semua dokter-dokter di TikTok gue rasa itu kagak usah dikasih jualan deh. Nih kalau misalkan mau jadi dokter cabut aja deh tuh semua dokter-dokter yang jualan, karena bikin rusuh aja. Dipakainya bukan buat benar-benar mengedukasi, tapi mereka tuh mengedukasi, saling review, jatuhin brand lain. Ini buat semuanya ya, bukan buat salah satu ya. Ujung-ujungnya saling review tuh jatuhin produk orang, terus ujung-ujungnya mereka sendiri jualan. Nggak etis itu mereka semua. Oh kalau yang penting dia pertama satu sih, minta maaf sama anak gua lah. Karena gini lah, yang dia kan ini kan dokter kan, seorang dokter, dan dia itu punya followernya yang banyak tapi nggak sebanyak gua sih. Jadi kalau misalnya dia bilang pansos, kalau gua aja 3 kali lipat ya dibandingkan dia. Terus kayak gitu, dia itu kan dokter, jadi omongannya kan harusnya kan bisa adem ya. Dan dia kan omongannya seperti tentang masyarakat, ya kan? Karena dia banyak kunjungan juga kan, banyak yang ikut-ikutan dia. Nah jadi kalau otomatis apa yang terlontar dari mulut dia itu akan terjadi penggiringan opini yang diikutin oleh ininya. Gua nggak mau bilang buzzer, ada buzzer atau gua nggak tahu ya buzzer apa enggak. Pokoknya semua yang keluar dari omongan dia otomatis orang kan akan ikut-ikutan. Ya kan? Nah ini masalahnya udah nyangkut anak
dikasih uang susu yang nggak halal alias haram. Nah, itu yang berakibat banyak orang-orang netizen lainnya yang ngatain anak gua, kalau sengaja ditinggal bapaknya, dikasih uang susu nggak haram, dikasih uang susu nggak halal lah, terus kayak gitu, kasihan anaknya makan uang haram, kayak gitu. Gua kan sebagai ibu single mom yang kerja pagi siang malam, buat anak gua kan jahat banget gitu ya mulutnya ya. Kalau ngatain gua mah gua nggak masalah sebenarnya, tapi kalau ngatain anak gua sih keterlaluan. Kamu terima ya uang 100 juta jadi bujang? Gua nggak terima uang 100 juta. Padahal gua udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja sini, Lokit, buktiin mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gua itu terima uang jadi bujang 100 juta. Lu jangan nemeng doang, mana buktinya? Dia yang ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Tutup dong, kitik. Tapi